Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rizal Fahmi. Sini saya akan coba membuat sebuah web dengan beberapa ketentuan yang sudah ditentukan. Pertama menggunakan PHP Laravel, Y atau framework yang lain, dan saya menggunakan Laravel. Baiklah, sebelum saya coba buat projectnya, saya buka terlebih dahulu beberapa aplikasi pembantu yang lain. Yang pertama di Beaver sebagai database manajernya, database GUI-nya. Oke, loading lama. Oke, sudah. Oke, di sini. Oke, selanjutnya adalah dokumentasi. Nah, bagaimanapun sebagai pengguna framework itu harus banyak buka dokumentasi, dan saya menggunakan Zil ini sebagai dokumentasi offline. Oke, baiklah, pertama kita buat dulu Laravelnya. Backbone-nya saya menggunakan ini yang sudah diedit, jadi langsung ada panel adminnya. Oke, saya simpan ke folder namanya e-learning. Oke, repository ini isinya adalah template SB admin 2 ya, dengan beberapa halaman atau fitur yang sudah diinstal di sini. Oke, kita lakukan instalasi dependensinya dulu. Oke, sudah. Kemudian kita bikin database. Oke, cukup gitu aja karena untuk tabel-tabelnya kita buat di dalam Laravel. Oke, selanjutnya kita buka file project. Oke, di sini belum ada file env-nya, kita copy dulu. Refresh. Oke, di sini kita edit berapa yang harus diedit dulu. Oke, nama aplikasinya e-learning, kemudian database-nya tadi kita buat e-learning juga. Segmen root, passwordnya kosong. Oke, di sini belum ada key-nya, kita buat key-nya dulu. Oke, sudah, lalu kita migrate. Migrate sudah, berarti kita langsung jalankan. Atau jalaninnya di sini aja. Oke. Oke, sudah. Jadi ini kalau dijelasin di paket tadi, ini ada SPadmin 2. Kemudian untuk outnya, autentikasinya itu menggunakan kombinasi antara Laravel UI dan Laravel Fortify. Kenapa pakai itu? Karena saya masih kompeten saya masih di Bootstrap, belum di Tailwind atau Jetstream ya, maka saya masih menggunakan UI dan Fortify. Oke, kita coba register. Nama, last name. Oke, jadi di sini udah langsung ada seperti ini. Memudahkan untuk jadi tidak perlu pusing-pusing lagi untuk templating dan segala macamnya.
Oke, kemudian ini adalah tugasnya apa? Login dengan register tadi sudah. Register tadi ya, kita coba loginnya. Logout, login, email, password. Oke, berhasil. Login berhasil. Oke, kemudian sini ada langkah selanjutnya, file yang terupload tidak dapat diunduh publik. Berarti di sini ada sebuah menu kali ya untuk upload file gitu sih. Karena ini e-learning, anggaplah dia ini sebagai guru, jadi dia akan mengupload file di situ, dan nanti file yang diupload tidak bisa diunduh atau tidak bisa di-download secara publik. Harus melewati harus login terlebih dahulu. Oke, kalau begitu saya membuat sebuah modul. Ini menggunakan paket yang namanya Laravel module dari NVDart ini. Ini memudahkan kalau kita bekerja teamwork gitu. Jadi masing-masing orang mengerjakan satu modul, dan nanti itu menghindari adanya konflik file ya. Karena kalau kita buat sini, misalnya kita buat file apa namanya, modulnya apa, upload file misalnya namanya ya, upload file gitu ya. Kita buat modul upload file. Nah, di sini di dalam folder modul ini ada folder yang namanya upload file, dan di sini ada folder project ya, seperti yang di luarnya. Sini ada entities, tempat di mana modelnya berada, lalu ada HTTP di mana file-file controllernya, lalu ada file resource untuk file blade-nya, kemudian the routes. Jadi dengan adanya ini nanti masing-masing orang itu bisa mengerjakan satu modul tersendiri gitu, modul sendiri-sendiri. Oke, di sini sudah saya sudah buat satu modul baru. Lalu kita lihat routes-nya. Ini ada routes namanya upload file ya. Oke, kita kasih name dulu biar gampang nanti. Name-nya upload aja. Di sini kemudian ininya index. Jadi nanti route-nya namanya upload index. Seperti itu. Oke, kemudian kita buat menu dulu di sini. Menu. Terus saya sudah siapkan di modul ini ada menu di sini. Ini untuk member. Kita copy dulu aja dari admin isinya. Ini jadi upload tadi ya, upload index. Lalu sini ada upload file. Ini pakainya ikonnya file gitu ya. Jadi kalau kita refresh, oke, sudah ada upload file. Kalau diklik ini menuju ke file bawaan tadi, bawaan dari modulnya yang di sini, yang di resource ya, upload file, resource, views, kemudian di index. Nah, ini kita copy saja dari halaman home-nya kali ya. Ini ya, kita copy. Lalu kita hapus row-row-nya, kita hapus dulu, kita kosongkan dulu. Jadi sisain ininya aja. Jadi kalau kita buka kayak ini, seperti ini ya. Oke, jadi upload file sekarang sudah ada filenya, tinggal kita isi. Oke, kita buka controllernya karena semuanya ada di situ pengaturannya. Oke, tadi ada di file, di function index ya. Sini kita buat celnya dulu, file gitu ya. Lalu sini kita compact. Nah, di sini
sekarang kalau ini kita sudah berubah, ini upload file gitu ya, profil juga berubah, profil, upload file. Oke, kemudian sini kita buat satu tempat untuk upload filenya, lalu di sampingnya kali ya, atau ke bawah aja, atau di samping. Kita bikin 2 kolom aja ya, 1 kolom buat upload filenya, kolom kedua untuk listing tabel yang sudah diuploadnya. Oke, kita buat baris dulu, kemudian kita buat 2 kolom. Artinya ini nanti kolomnya jadi sama besarnya ya. Yang pertama kita buat formnya dulu. Post sini kita route upload store misalnya. Kita buat gitu dulu aja. Ini CSRF nya dulu, kemudian karena ini upload file jadi kita encoding type nya kita aktifkan. Oke, kalau kita refresh, oke, route nya belum didefinisikan, kita definisikan dulu di sini. Postnya oke, ini karena hampir sama ya sama di atas, kita copy aja. Ini jadi post, ini fungsinya pakai store, ini juga store ya. Refresh, oke, berhasil. Tinggal kita buat formnya. Ini buat file name-nya. Name-nya misalnya berkas gitu ya. Oke, tipenya ini file. Ini file name biasa. Tipenya teks. Oke, ini biasa dulu begini. Nah, begini ya. Ini buat nama filenya yang diupload apa gitu, misalnya kayak pertemuan 1, pertemuan 2 dan sebagainya. Lalu bawahnya adalah filenya sendiri. Lalu di bawahnya adalah filenya sendiri. Sama, mesin sama ini, tapi filenya upload file misalnya. Tadinya apa? Berkas saja ya tadinya. Ini tipenya berarti kita ganti menjadi teks. Lalu buttonnya upload gitu ya. Lalu kita kasih kelas di sini. Refresh. Oke, jadi sebuah file, sebuah form dan name-nya, udah filenya yang mau diupload apa, kemudian tombol uploadnya. Di samping sini kita sediakan dulu tabel ya, tabel untuk listingnya. Nah, sini tabel, oke, sini nomor, sini file name-nya ya. Lalu sini download, itu aja ya, langsung. Misalnya sederhana dulu seperti ini. Oke, jadi seperti itu. Nih kalau kita kasih data dummy, nama file, di sini kita kasih icon download gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita proses dulu upload filenya. Kalau gitu kita buat sebuah tabel untuk penampung file yang kita upload ya. Kita buat model, ini namanya apa? Nama modelnya adalah upload file, lalu dia akan disimpan di modul upload file juga. Kemudian kita bikin migration-nya sekalian. Oke, upload file. Ini available-nya, kalau nggak mau ribet, ditulis aja ya, di sini jadi 0, factory-nya kosongin, ini hapus, disisakan dulu begini. Ini factory-nya kosongin aja.
Sudah, ini gini dulu modelnya, nggak perlu diapa-apain. Kemudian kita buat apa nih namanya, migrationnya ya, table UID ini untuk linknya ya, link buat ketika download nanti, URL misalnya. Secara default kita isi apa, kita isi namanya str.uid gitu aja. Str nya ini dia pakai Illuminate support, kemudian str kayak gitu. Jadi otomatis si tombol kolom URL ini akan diisi dengan UID secara acak. Kemudian di sini untuk file name-nya, dari sini kita simpan yang file name ini. Lalu selanjutnya adalah path-nya. Path-nya ini dimana nanti filenya ini berada. Oke, gitu kali ya. URL-nya, file name oke. Lalu satu lagi mungkin ada yang uploadnya siapa kali ya, tapi kita pakai foreign ID, di sini user ID. Lalu kita menggunakan constraint agar dia langsung nyambung ke tabel user. Lalu kita kasih on delete cascade, jadi ketika user ini dihapus maka data pada tabel ini pun dihapus juga. Oke, mungkin itu aja. Ada URL-nya nanti di sini buat membantu ketika download. Lalu ini file name-nya, penamaan materinya, lalu ini path-nya, tempat di mana lokasi filenya berada. Kemudian user ID untuk menyimpan siapa yang uploadnya. Oke, kita migrate dulu. Oke, berhasil. Kita buka tab database e-learning, mana e-learning, refresh dulu kali ya. Oke, sudah. Tadi ada file usernya, table user, matrice 1. Kemudian ini ada tabel yang baru untuk prosesan file kita nanti ada di table upload files. Oke, file table-tabelnya sudah dibuat, maka kita lanjutkan ke proses uploadnya. Ini kita hapus, kita tutup dulu file migrationnya, tutup. Kemudian ini menu kita tutup, route juga kita tutup dulu, index ini kita tutup. Kita fokus ke controllernya. Tadi kita ada di store ya, di sini. Kalau ingin melakukan validasi seperti ini, di file name kita kasih required gitu ya. Lalu ada berkas sama required juga. Seperti itu. Kalau ingin ada validasi. Tapi di sini di formnya belum saya buat ya, karena saya fokus ke yang diminta dulu. Oke, kemudian kita coba upload filenya. Kita tentukan dulu mau di mana path-nya. Kita mau disimpannya di mana storage-nya ya. Pertama kita pastikan disimpan di public dulu. Oke, kemudian kita simpan supaya teratur. Kita simpan di folder tahun. Kemudian sini di apalagi mungkin foldernya ya, kita folderin lagi gitu, dari public ke tahun, kemudian folder si yang uploadnya.
gitu. Lalu ini oke, kita petnya begini. Cukup ya. Lalu kita untuk name ya, file name-nya kita tentukan aja nama apa namanya, file name-nya ya, file name-nya supaya kita agak sedikit random, nggak kebaca. Mungkin kita kasih tanggal aja kali ya. Tuh. Oke, jadi tanggal, kemudian ekstensinya kita menggunakan ekstensi aslinya. File, berkas, lalu sininya extension. Oke, lalu disimpan ya, kita review bentar. Simpannya di public, tahun, kemudian folder user ID-nya berapa, kemudian nama filenya akan menjadi atau kalau ini kepanjangan time aja kali ya, time gitu, titik, nama ekstensinya apa. Selanjutnya kita coba upload ya, upload. Saya selalu lupa, maka itulah fungsi dari dokumentasi. Kita cari di file storage ini untuk upload, file upload seperti apa. Kalau nggak salah yang ada name-nya mana, ini ya. Oke, file ini name-nya tadi berkas. Kita akan simpen di mana, di pet sini ya, petnya, lalu ini name-nya, name gitu kali ya. Oke, seperti itu kita kasih supaya kita cek ke sini. Jadi kalau uploadnya berhasil, maka kita input ke tabel gitu ya. Ini kalau gagal kita redirect dulu. File gagal di upload itu aja ya. Oke, ini kalau berhasil maka kita input ke tabel. Tabel tadi namanya apa? Upload file ya. File create apa aja, URL tadi udah otomatis ya, maka file name dan path aja yang kita tiga ini, file name, path, dan user ID. File name ini kita isi dengan dari itu ya, form ya, dari file name ini ya, file name, kemudian path, jelas ini kita isi dengan path dan name file name sendiri, jadi name yang ini, pathnya, kemudian user ID ya. ID gitu, ini usernya nggak pakai, kita hapus. Oke, sepertinya sudah ya. Validasi, inisiasi nama dan pathnya, kemudian di-upload. Kalau berhasil upload input ke tabel, lalu kita kembalikan ya. Pusing-pusing, ini kita copy aja, pindahin, ini upload sukses, ini file berhasil gitu ya. Oke, kita coba, kita refresh dulu mungkin supaya segar. Oke, ininya pertemuan atau materi pertemuan 1 gitu ya. Lalu filenya apa nih, misalnya foto. Kita upload. Oke, file berhasil diupload, kita cek sini. Oke, URL-nya berhasil ya, ada UID sini, kemudian ada file name-nya,
materi pertemuan 1, lalu path-nya ini ada di public 2021 1, dan ini kita cek di storage ya. Storage, mana storage? App public 2021, kemudian ada foldernya sini 1, lalu ada filenya. Oke, filenya betul ya. Di sini 2021 public 2021 1, lalu nama file. Kita cek public 2021 nama filenya. Oke, user ID-nya 1. Oke, berhasil. Tinggal kita munculin dulu di sini. Kita munculkan. Kita ke index lagi sini. Ambil files ya. Upload file where user ID, gantung siapa yang uploadnya gitu ya. Lalu kita get dulu aja. Kalau misalnya kolomnya banyak, saya biasanya menggunakan select lagi di sini supaya nggak semuanya diambil gitu. Tadi kita ambil pengen name ya, lalu name, file name, path, file name, udah itu doang. Ini buat tombol downloadnya, ini buat file name-nya. Jadi sini ya, ini buat tombol downloadnya URL tadi. File name di sini. Jadi saya cukup 2 kolom ini aja yang dibawa. Files. Oke, kita buka resource-nya lagi. Blade-nya ya. Sini kita pakai for else mungkin. Supaya kalau kosong, kalau ada isinya seperti apa, kalau kosong juga kita tentukan sepertinya isinya seperti apa gitu ya. Oke, ini kita pindahkan. Ini kalau kosong ya, kosong berarti file kosong gitu ya, atau belum ada file. Ini call span-nya 3. Oke, ini untuk angka ya. File name-nya flash dulu. Ups, apa nih name? Oh ya, nggak ada name ya, adanya URL. Mana sini URL? Oke, file name-nya nomornya sudah, file name-nya juga udah dinamis, lalu tinggal tombol download-nya. Intinya kita buat route dulu buat download-nya, sini dari get aja. Oke, ini download gitu ya, lalu slash upload file, kita pakai URL-nya. Oke, ini kita pakai function yang kosong apa di sini, show aja kali ya, show. Berarti ini name-nya download gitu. Oke, di sini ada parameter. Artinya di route upload download ini membutuhkan sebuah parameter, yaitu URL-nya ya. Oke, di sini berarti kita kasih hyperlink ya. Hyperlink route upload download, kemudian ada parameternya URL gitu ya. Oke, ini sudah bisa diklik. Linknya nanti akan seperti yang ini. Nah, linknya nanti akan jadi seperti ini ya. Di upload file, download, bla 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 gitu. Jadi public pun akan, kalau debak-debak, akan sedikit kesulitan. Oke, ini kalau diklik belum ada apa-apa, karena masih default ya, baru kita proses di sini buat downloadnya. Oke, mana di show tadi ya, show mana show. Oke, show
Nanti karena tadi ada parameter model ya, model binding, berarti sini kita model binding juga upload file gitu ya. Lalu sini ada upload file, betul ya, upload file, takutnya kebalik, upload file. Oke, kalau kita didihkan dulu, kita coba klik. Oke, ada filenya sekarang. Sudah bisa ya. Artinya sekarang kita cek dulu ada atau enggak filenya gitu ya. Cara cek filenya gimana? Retrieve files ya, untuk access. Nah, pakai storage berarti. If gitu ya, storage access upload file, kemudian kita isi path-nya gitu ya. Kalau ada misalnya kita coba cari echo ada gitu ya. Lalu ini kalau nggak ada, echo tidak ada gitu ya. Ini kita hapus dulu. Refresh, ada ya. Kalau kita ngasal-ngasal, ini not found ya, not found nggak ada. Kalau kita coba ubah di sininya ya GPS ya, ini kita refresh ke sini ya. Nah, ini kalau kita refresh jadi filenya tidak ada karena tidak ditemukan file ini di storage-nya gitu ya. Jadi kalau tidak ditemukan gimana, kita return ini aja, file tidak ditemukan gitu ya. Atau bisa juga begini aja ya, 403 gitu. Kita cek dulu, kita salahin dulu. Oh, belum di save. Oke gitu ya, 403 forbidden. Oh yang 404 ya, kalau nggak ada itu ya, not found 404. Nah gitu. Jadi kalau filenya not found maka langsung di abort aja, nggak usah digede-gedein deh. Atau kalau misalnya itu ya seperti ini jadinya, file tidak ditemukan gitu. Jadi terserah mau pakai cara yang mana. Nah kalau ada maka kita download gitu, storage download gitu ya. Aduh, saya nggak pengen seperti ini, yang ini aja, yang download gitu aja ya, langsung filenya filenya ya. Jadi upload file path gitu ya. Lalu di sini ya gitu aja. Udah, kita coba download sekarang. Oke, file tidak ditemukan ya, kita ubah dulu ininya, jpg save. Kita coba download sekarang. Oke, berhasil ke download sini. Kita save aja dulu, kita buka. Nah, kayak berhasil ya. Kalaupun diupload diakses secara langsung juga nggak bisa, harus menggunakan function storage URL ya. Jadi nggak bisa langsung ini kan sebetulnya adanya kalau kita lihat di sini ada di public ya, dia ada di public mana, sorry. Oh ya, kita buat dulu storage-nya. Storage link storage-nya belum kita buat ya. Nah, ada di sini kan storage kan ya. Ini kalaupun kita akses langsung tetap nggak bisa juga gitu. Storage gitu ya, nggak bisa. Lalu apa nih, 2021 ya, nggak bisa juga ya, nggak bisa dia. Padahal ada gitu, nggak ada juga ya. Artinya di sini kita sudah berhasil ngupload file dan file tersebut tidak bisa diunduh secara publik, itu harus melalui ini
karena URL-nya pun berbeda, downloadnya melalui URL yang seperti ini gitu, yang tidak ada embel-embel ekstensinya di sini di ujungnya. Oke, selanjutnya harus di source code pada GitHub. Oke, kita buat file repo baru, repo.new gitu ya. Lalu sini saya buat misalnya e-learning 1 gitu ya. Oke, secara public. Oke, sudah. Sini saya sudah ada remote ya, menuju ke sana, maka saya harus dihapus dulu git remote rm origin, baru kita git, barulah kemudian finish gitu aja ya. Udah, kemudian kita git remote ini aja. Oke, tinggal kita tunggu. Dan selesai. Sekarang filenya sudah ada di sini. Oke, ini saya copy, saya paste di sini aja. Ini hasilnya ya. Oke, sebentar. Alhamdulillah, projectnya selesai. Ini saya ekspor dulu ke PDF. Oke, mungkin seperti itu. Seperti dulu ya, kebetulan project selesai dan anak saya nangis, jadi saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.